Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok masih lesu? Sudah kenyang semua kan? Yang di rumah gimana? Udah kenyang semua belum? Sudah ya? Ya Ibu, salam lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti udah kenyang beneran ya. Sudah isoma ya. Jadi terima kasih juga untuk adik-adik yang masih stay tune di pelatihan penulisan skripsi Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang ya. Kita akan segera masuk ke materi yang keempat atau materi yang terakhir, yang temanya adalah format penulisan skripsi yang akan disampaikan oleh Ibu Emi Diana, Sarjana Teknik Magister Teknik, yang juga merupakan Ketua Program Studi Teknik Elektro. Kepada Ibu Emi Diana, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli. Ngantuk nggak? Ya. Jadi yang di ruangan, ya mudah-mudahan nggak ngantuk. Ini jam ngantuk, ya baru sudah makan. Nah, kemudian yang di rumah, ya yang via Zoom, semoga sudah bergabung ya. Materi yang terakhir itu dari saya tentang format penulisan skripsi, ya. Format penulisan skripsi itu sebenarnya secara jelas sudah ada di dalam buku pedoman skripsi. Nah, kalian bisa download ya, kalian bisa buka web ya, web Fakultas Teknik ya. Kemudian juga nanti kan kalian ada dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing juga megang buku pedoman ya, kalian pegang, dosen pembimbing pegang. Jadi kalau buat skripsi nanti ada buku panduannya, jangan itu nggak tahu arah ya. Oke. Bentar ya.
Oke, mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit ya. Jadi kita lanjut ya. Untuk pedoman penulisan skripsi, di buku pedoman itu ada pedoman untuk penyusunan proposal, ya, proposal dulu, kemudian skripsinya, ya. Oke, nah kalau di proposal ketentuannya ini sebenarnya mirip dengan yang skripsi ya, cuma mungkin spasi ya. Kertasnya ini ada di buku panduan ya, kertas A4, kemudian batas atas kiri 44, kemudian 33, hurufnya 12 Times New Roman 1,15 spasi ya. Kemudian ada halaman sampul dan halaman utama. Halaman sampul atau halaman muka itu biasanya pakai huruf Romawi kecil I ya, itu ya. Kemudian biasanya ketentuan itu halaman cover itu tidak dipakai halaman. Jadi I-nya itu dihilangkan ya. Kemudian halaman utama itu 1 2 3 dan seterusnya ya. Ini halaman sampul ya untuk format proposal ya. Ada halaman sampul, halaman pengesahan, persetujuan ya, dan seterusnya ya. Oke, nah kita mungkin agak lebih fokus ke untuk panduan skripsi. Nah, sebelum kalian menyusun skripsi ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu keaslian topik yang akan dibahas atau bukan duplikasi atau bukan nyontek ya, bukan plagiat ya. Tapi kalau misal kalian terinspirasi dari skripsi orang lain ya, kalian terinspirasi dari jurnal orang lain itu boleh ya. Tapi nanti kalian cantumkan, mungkin tadi sudah diajari Pak Iim ya tentang citasi ya. Jadi kalau kamu sama ya, kamu copy paste itu nanti jatuhnya kamu jiplak ya. Oke. Jadi yang perlu kamu perhatikan pada saat kamu akan menyusun skripsi yang ngambil judul ya, keaslian topik ya, dalam artian jangan jiplak sama persis ya. Berarti kalau misalnya ada penelitian tentang
misalnya membuat suatu alat menggunakan sensor suhu. Nah, kalau mau buat alat yang sama bisa, tapi sensornya beda, mungkin bukan sensor suhu, sensornya dibedain. Atau dia pakai sensor suhu, kita pakai sensor suhu juga, kita tambah lagi sensor suhu dan sensor apa gitu ya. Nah, kemudian bisa juga ada penelitian di suatu tempat ya. Oh, itu di Sulawesi. Dia penelitian daerah Sulawesi pakai sumber daya alam Sulawesi. Misalnya kalau anak sipil pakai tempurung kelapa Sulawesi, oh kita juga buat, tapi kita pakai tempurung kelapanya yang dari sini mungkin ya. Kemudian ada lagi yang kita ganti ya, misalnya dia pakai pemanasan sekian derajat, kita rubah waktunya, kita rubah ya, materinya kita rubah, metode pemanasannya kita rubah, opennya mungkin kita rubah juga ya. Jadi kita jangan plek ketiplek kata orang itu sama persis itu, jangan ya. Nah, dan untuk penelitian kita, untuk skripsi kita ya, itu sebagian besar mungkin sudah diteliti orang, tinggal kita memodifikasi ya, kita modifikasi dan rasanya tidak mungkin ya kalau level-level kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Biasanya penelitian kita itu sudah ada penelitian orang sebelumnya. Nah, jadi nanti disebutkan deskripsi penelitian sebelumnya itu apa, ya, oleh siapa, apa beda dia dengan kita tersebut, ya. Oke, kemudian juga, ya, sudah jelas bukan plagiat, kemudian harus jelas juga masalahnya apa, ya, jangan begitu sudah mau ini skripsi gambarannya belum jelas. Ya, jadi sudah jelas dulu masalahnya apa, metode penelitiannya apa, kemudian yang terakhir penguasaan materi. Nah, masing-masing mahasiswa itu biasanya ada ini ya, walaupun ada mahasiswa tertentu yang dia menguasai semua materi ya, biasanya dia itu ada kekuatannya di bidang apa gitu. Kayak dokter itu spesialisnya itu di bidang apa. Jadi kamu ambillah materi yang kamu kuasai. Jadi pada saat nyusun nanti ilmu kamu itu cukup, ilmu kamu memadai ya. Jadi kita juga happy nyusun skripsi ya. Kalau kita sendiri tidak suka karena tidak mengerti, susah ya. Jadi pertama-tama itu dulu yang harus kita perhatikan ya. Oke. Nah, jadi kalau banyak tab acak ya harus kasih mati tuh ini ya. Mana ini tim ininya tadi, tim IT. Iya, kemarin tadi kan. Nah, lupa lagi yang di daring kan. Jadi memang satu tab harus baca. Dapat buka enggak? Oh, iya. Nah, Pak tampil kok nih. Tampil. Kemudian bagian-bagian skripsi. Maaf ya, kurang sehat. Bagian skripsi itu bagian awal. Nah, kalau sama dengan itu tadi ya, proposal tadi, bagian awal itu yang halaman depan-depan belum isi skripsi, ya. Ada halaman judul, kemudian halaman persetujuan, yang halamannya dikasih huruf Romawi kecil tadi. Nah, itu halaman depan, ya. Kemudian halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, kemudian abstrak. Nah, abstrak ini juga harus jadi perhatian kalian ya. Nanti saya bahas juga secara khusus tentang abstrak. Kemudian daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Sedangkan bagian inti itu mulai bab 1. Nah, itu sudah inti skripsi. Bab 1 di atas bab 1 pendahuluan. Bab 2 tinjauan pustaka. Bab 3 metode penelitian. Bab 4 pembahasan. Yang kelima kesimpulan dan syarat. Kemudian di terakhir ini ada daftar pustaka. Daftar pustaka sudah tadi sampai Iim pakai Mendeley kan. Nah, jadi nanti secara otomatis nanti daftar pustakanya ya. Oke ya. Nah, abstrak tadi. Apa itu abstrak? Kadang-kadang ya anak-anak itu begitu nyusun sudah oke, sebenarnya proposal sudah langsung bab 1 blok. Dia mau abstraknya sembarangan. Ada beberapa yang abstraknya ternyata abstrak orang lain dan mungkin lepas dari perhatian yang dia. ketinggalan kemarin. Karena bagian depan jadi enggak ini. Lanjut kan. Padahal orang itu kalau mau tahu isi skripsi, isi penelitian, isi jurnal, orang lihat abstraknya. Jadi dari abstrak itu dia dapat gambaran isinya apa itu, ya.
Jadi abstrak Kayak itu lapang, Pak, ya. semacam ringkasan ya tentang karya ilmiah. Jadi Makasih, Pak, para Heru. pembaca Beres kemarin. bisa tahu Lapan Iko itu. isinya secara ringkas, maksud penulisannya apa, ya. Kemudian biasanya abstrak itu ada kata kunci, ya, minimalnya 3, biasanya 3 sampai 5. 2 juta Apa kata Mas. kunci? Alhamdulillah. Paling banyak disebut di dalam penelitian. Sama ngomongnya. Ya. Nah, gunanya ya untuk mengingat, Siapa tahu habis ini rezekinya. untuk mengingat ya pembahasan dari penelitian tersebut ya. Oke. Sekarang kita tentang bab 1 dulu. Sekarang masuk bagian inti. Bagian intinya bab 1 pendahuluan, latar belakang. Apa latar belakang? Latar belakang itu mengapa kita mengambil judul itu ya? Ada kejadian apa di dalam masyarakat sehingga kita mengambil judul itu? Ya? Misalnya di daerah kamu ada suatu desa yang belum ada listrik, misalnya orang itu ya, belum ada listriknya. Kemudian kalau mau nunggu PLN itu kayaknya lama karena jaringan yang terdekat itu jauh, ya. Tapi di sana ada potensi. Nggak ada suaranya, Bu. Ya, potensi daerah berupa sungai yang deras. Oh, jadi di sana itu latar belakangnya di sana penamping juga wisuda. ada listrik, Penamping ya. Oh, iya. Kemudian tapi ada potensi. Jadi itu bisa dijadikan skripsi. 137. Ya, perancangan suatu sistem pembangkit dengan memanfaatkan sungai yang deras tadi. Jadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi ada latar belakang ya. Latar belakang itu ya. Ada suatu situasi ya, sehingga kita mengambil judul tersebut. Kemudian permasalahan pokok. Nah, dari latar belakang tadi akan timbul permasalahan. Ya, nanti kalau deskripsinya permasalahan pokok, itu biasanya ada tanda tanya. Nah, misalnya kalau pembangkit tadi pertanyaannya dia mau buat pembangkit, pertanyaannya kira-kira air sungainya memadai enggak? Kemudian kira-kira kalau buat pembangkit kira-kira biayanya ekonomis enggak gitu dibandingkan dengan kebutuhan. Jangan sudah sibuk-sibuk buat pembangkit nggak tahunya penduduknya sedikit. Kemudian secara ekonomis enggak ada nilai ekonomi, nggak bergerak roda perekonomian. Bisa juga di daerah sana itu cuma sekedar pondok orang berkebun, nanti pindah lagi. Ya, nah jadi itu ada permasalahan juga ya. Jadi atau kita buat alat pertama, kalau buat alat mungkin permasalahannya faktor-faktor apa yang akan mempengaruhi alat-alat apa yang dibutuhkan gitu ya. Ya tergantung ya. Soalnya skripsi itu kan macam-macam. Ada yang buat alat, ada yang pengujian skala labor, ya. Ada yang rancangan, ya, rancangan suatu sistem pembangkit bisa. Kemudian ada analisa, ada program komputer, ya. Jadi latar belakang permasalahannya itu tergantung dari bidang yang kita ambil ya. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup itu kira-kira apa yang akan kita bahas ya. Jadi ruang lingkup itu sebenarnya kalau zaman dulu sering batasan masalah. Ya. Jadi ruang lingkup misalnya ruang lingkupnya akan membahas perhitungan dengan metode ini dengan menggunakan program ini, ya. Jadi jelas, misalnya dengan metode jaringan saraf tiruan dengan bahasa komputernya MATLAB. Nah, jadi jelas di situ, ya. Itu ruang lingkup penelitian. Jadi orang tahu kan. Jadi pakai MATLAB bukan pakai Excel, gitu ya programnya, bukan pakai Fortran. Dia pakai jaringan saraf tiruan, bukannya pakai metode regresi linear, bukannya pakai sistem kuadrat, ya. Jadi ruang lingkup itu skop bahasan kita. Kita pakai metode apa, kita pakai program apa, atau kalau skala lab mungkin pengujian kita untuk alat uji ini, pengujiannya dengan metode ini, gitu ya. Jadi enggak meluas kemana-mana, ya pembahasannya itu ruang lingkupnya ya.
Suara Nah, aku dengar kemudian masuk ke apa? tujuan itu adalah tujuan kita membahas itu apa sih? Ya. Oh, tujuannya ingin mengetahui kapasitas pembangkit atau tujuannya untuk mendapatkan suatu sistem rancangan pembangkit, atau kalau ilmu lain misalnya teknik kimia misalnya untuk mengetahui kadar apa gitu ya, kalian yang lebih paham ya. Nah, kemudian ada nanti di ini kamu urgensi penelitian. Nah, mungkin ada mahasiswa lama ya baru ikut ini baru ya, kalau dulu nggak ada. Ada urgensi penelitian ya. Kalau bahasa Inggrisnya urgent, penting. Sepenting apa sih penelitian itu? Gitu ya. Kira-kira kalau kita melakukan itu kira-kira manfaatnya apa? Atau kalau kita tidak melakukan kenapa? Ya. Jadi urgensi penelitian itu di sini ya dapat dikatakan sebagai tingkat pentingnya melakukan penelitian. Oh, misalnya ada ya kemarin mahasiswa ngambil. Dia menghidupkan lampu dengan menggunakan tepuk tangan. Nah, kenapa dia mengambil itu? Karena ada beberapa orang yang sakit atau orang manula, kadang-kadang dia sendirian, ya, dia nggak bisa hidupin lampu. Jadi kalau mau berdiri nggak sanggup ya, mungkin jadi dia tepuk ya, hidup lampunya. Mungkin Mungkin kebetulan sedang sendiri gitu, ya. Nah, jadi seberapa penting ya? Itu dia nggak penting juga, ya. Kemudian luaran yang diharapkan itu hasil dari kamu menyusun skripsi. Apa hasilnya? Yang jelas ya, pasti itu skripsinya sendiri, ya. Hasil kamu tuh ya berupa skripsi yang dijilid, ya, outputnya itu ya, atau luaran. Kemudian kamu nanti submit ke jurnal, ya. Diusahakan ketentuannya itu kayaknya jurnal yang terakreditasi. Kemudian apalagi luarannya. Kalau dia buat alat, ya alatnya. Ya, alat misalnya ada yang buat penjemur pakaian otomatis. Begitu ada hujan langsung narik. Kena hujan, kena rintikan air, langsung narik dia. Nggak perlu kita tarik pakaian. Begitu ada sinar matahari, dia langsung terdorong lagi. Jemur sendiri. Nah, ya, itu berarti alatnya, ya, luarannya. Kemudian kalau yang program, mungkin luarannya berupa program, program komputer. Kemudian kalau yang misalnya anak sipil, perencanaan jalan apa gitu ya di daerah sini, itu ada prototipenya, itu luarannya, ya. Jadi luarannya itu tergantung juga dengan jenis-jenis atau skema dari skripsinya. Ya, itu nanti ditanya biasanya. Ya. Nah, ini langsung ke kesimpulan dan salah. Sebenarnya dari bab 1, tadi kan bab 1 ya. Saya ini dulu ya, saya balik lagi ya. Nah, bab 1 pendahuluan sudah kita bahas tadi ya. Nah, kalau bab 2 itu tinjauan pustaka ya. Apa itu tinjauan pustaka nanti ada di buku pedoman ya, download ya. Nanti kamu baca. Tinjauan pustaka itu teori. Teori yang mendukung skripsi kamu. Kamu ngambil tentang apa? Ya. Teorinya kamu buat di bab 2 ya. Bisa juga penelitian yang sebelumnya kamu ceritakan juga, oh, sebelumnya sudah penelitian dia menggunakan metode ini. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan metode ini dengan memanfaatkan kekayaan di daerah Provinsi Sumatera Selatan gitu. Ya. Itu ada di sana. Jadi semua teori yang berhubungan ya, jangan kamu bahas apa nanti kopi masukin, nggak ada hubungannya ya. Jadi tinjauan pustaka itu semua yang ada hubungannya dengan yang penelitian kamu dan skripsi kamu ya, dan juga ceritakan juga penelitian terdahulu ya, penelitian yang pernah dilakukan. Penelitian dilakukan oleh siapa? Di jurnal ini, dia membahas ini, dia menggunakan metode A, sedangkan saya menggunakan metode B. Kemudian dia lamanya pengeringan misalnya selama 2 jam, saya selama 5 jam. Ya, jadi kita kasih, dan itu harus beberapa penelitian ya. Berarti
maksudnya itu penelitian sebelumnya itu harus dimasukkan ya. Dan biasanya memang kalau kita skripsi itu yang sama benar-benar itu enggak ada ya. Itulah jadi plagiat itu ya kalau kalian sama tadi ya. Minimal daerah lokasi itu beda kalau kamu judul ya. Misalnya satu di Sulawesi, satu di Kalimantan itu sudah beda. Dan hati-hati teorinya juga jangan kamu ambil semua. Nanti waktu diturnitin nanti hasilnya besar ya. Kemiripan ya, di Turnitin itu dicek kemiripannya ya. Oke. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian itu step-step, tahap-tahap yang kamu lakukan dalam melakukan penelitian tersebut ya, atau dalam kalau misalnya membuat alat ya, misal membuat alat ya, alat-alatnya apa saja, kemudian tahapannya apa saja. Pertama misalnya setelah alat-alatnya dicantumkan ya, step pertama mengukur apa, kemudian apa gitu ya. Atau kalau kalian misalnya membuat program ya, step-stepnya apa. Atau kalau anak elektro ya, kalau dia sering nyeting sensor itu ya, itu kan banyak. Jadi pakai apa itu, pertama setting ini dulu, kemudian kedua ini. Itu termasuk di bab 3 metode penelitian. Ya. Metode penelitian itu sebenarnya inti dari yang kita kerjakan ya. Tingkat sulitnya itu biasanya di situ ya. Di bab 3 dan bab 4. Nah, bab 4 itu pembahasan itu merujuk ke dari bab 3 tadi. Hasil penelitian kamu tadi dibahas ya. Hasilnya itu gini-gini, setelah dilakukan pengujian maka dapatkan hasil ini, maka begini diceritakan itu di bab 4 ya. Atau misalnya kalau seperti kemarin ada yang buat alat dengan tepukan ya, ternyata setelah dicoba semakin jauh kita menepuknya harus semakin keras gitu ya, sekian desibel begitu diukur ya. Jadi itu dibuat di pembahasan. Ya. Kemudian kita balik ke kesimpulan dan saran tadi ya. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu merupakan pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis. Ya. Kemudian sebuah kesimpulan ilmiah harus didasarkan pada hasil penelitian. Karena pada bagian ini peneliti berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan masalah penelitian. Berdasarkan kesimpulan itu dapatkan juga saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi kesimpulan itu berdasarkan hasil penelitian. Jangan kamu buat teori bab 2 di kesimpulan, yang tinjauan pustaka itu jangan masukkan kesimpulan. Ya, itu ada beberapa kesimpulan. 1, jadi mesin arus bolak-balik adalah kesimpulan, itu kesimpulan penelitian kamu. Ya, tadi kan. Jadi dari sini pernyataan singkat, jelas, dan sistematis ya. Dalam sebuah penelitian. Jadi kesimpulan ilmiah harus didasarkan pada hasil penelitian. Nah, sebuah kesimpulan ilmiah harus didasarkan pada hasil penelitian. Jadi hasil penelitian, bukan hasil tinjauan pustaka tadi. Ya. Kemudian dari kesimpulan itu juga kita bisa memberikan saran. Kesimpulannya begini. Sarannya nanti kalau penelitian selanjutnya benda ujinya harus ditambah, ya. Diharapkan atau mungkin begini sarannya, untuk penelitian selanjutnya ditambahkan ditambahkan lagi apa istilahnya itu, besaran pengukuran gitu ya. Kalau kemarin pakai alat ini, diharapkan di masa depan akan ada penelitian dengan menggunakan alat yang lebih canggih ya. Mungkin kalau kemarin alat yang dipakai cuma 1 alat pengukuran ya, kita bisa sarankan nanti untuk penelitian selanjutnya bisa dengan menggunakan 2 alat ukur misal ya. Nah, dari saran kamu itu bisa menginspirasi peneliti selanjutnya. Oh, ini ya. Gitu ya. Jadi mungkin bisa adik tingkatnya bisa lihat, oh kakak tingkat kemarin pakai metode A. Oh, saya pakai metode B.
Oh, saya pakai metode A digabung metode B, begitu ya. Oke, nah tadi kan kita belum masuk pas format ya. Kalau format ini saya pikir kalian juga mudah paham ya. Format itu tata letak segala macam itu ya. Yang mungkin agak-agak bikin ribet itu menentukan bab 1 tadi, itu intinya bab 1 ya. Menentukan abstrak. Nah, abstrak jangan luput dari perhatian kalian ya. Abstrak itu penting. Pertama kalian dilihat orang itu, apalagi kalau lagi ujian, buka abstrak dulu. Apa intinya? Baru. Kemudian bab 1. Bab 1 itu inti kepala dari penelitian, mau menentukan apa, pentingnya apa, kemudian batasan masalahnya apa, ruang lingkup tadi ya, urgensi penelitiannya apa, itu di bab 1. Kemudian bab 2. Di bab 2 itu teori-teori pendukung ya. Kemudian bab 3 langkah penelitian kita, bab 4 kita menganalisa penelitian. Penelitian kita di bab 3 tadi. Bab 5 menyimpulkan hasil penelitian kita secara ilmiah. Nah, sekarang kita cara ketiknya ya. Gimana itu? Nah, pakai kertas A4 ya. Kemudian 80 gram. Ini mirip dengan yang proposal tadi. Batas atas sama kiri 4 cm, kanan sama bawah 3 cm. 2 spasi ya. Kemudian Times New Roman. Nah, ini skripsi yang diketik 2 spasi kecuali pada halaman judul. Di halaman judul itu kan ada skripsi ini dibuat untuk, itu kecil tulisan itu agak rapat ya. Nah, ini tuh enggak 2 spasi. Ya, itu spasinya tunggal atau 1 ya. Kemudian cara penomoran tadi juga sudah saya singgung ya. Kalau bagian awal tadi pakai huruf Romawi ya. Huruf Romawi di bagian bawah kecuali cover nggak dikasih di nomor ya. Kemudian halaman inti pakai huruf biasa. Kalau dia bab 1 misal, di halaman 17 dia ditaruh di bawah di tengah. Bab 1, sambungannya nanti di atas kanan halamannya. Ya. Jadi kalau bagian inti halamannya itu di atas kanan kecuali bagian depan bab 1 gitu ya. Kemudian ini ya. Nah, halaman baru itu ya halaman judul, kemudian bab 1. Ya tulisan bab 1, bab 2 itu halaman baru ya. Ya ini bisa dibaca ini ada ini di ini. Nah, kulitnya pakai warna biru tua. Ada judul ya. Kemudian ada lambang PGRI, ada nama fakultas. Kemudian judulnya disusun seperti piramid terbalik ya. Berarti panjang, agak sempit sedikit, agak sempit gitu pengaturannya ya. Kemudian tulisan bab huruf besar semua. Bab 1 huruf besar semua. Langsung bawahnya pendahuluan ya. Tulisan bab angka Romawi, kemudian 2 spasi di bawahnya ya. Kalau bab itu Times New Roman 14. Kalau ketikan biasa Times New Roman 12 ya. Itu untuk yang bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka itu 14. Tapi kalau isinya 12 ya. Kemudian 2 spasi. Jarak antara bab ke tulisan pertama itu 4 spasi. 2 kali ketuk bab 1, ketuk pendahuluan. Nah, begitu masuk ke bab tek 2 kali baru ngetik ya. Oke, yang ini enggak terlalu sulit. Kemudian subbab. Tahu enggak subbab? Tahu ya? Kalau bab 1 pendahuluan. Nah, subbabnya itu 1 latar belakang. Itu subbab ya. Subbab judul subbab dan bagiannya yang lebih kecil huruf kapital huruf kapitalnya cuma di awal. Jadi kalau bab 1 huruf kapital semua, kalau latar belakang ya biasa ya, yang standar yang seperti tulisan bahasa Indonesia biasa ya. Kemudian ini 2 spasi, setiap alinea baru. Oke, dari atas dulu ya. Bagian teks yang perlu diperhatikan. Times New Roman 12. Setiap mulai alinea baru 5 ketuk. Ya.
kemudian 2 spasi. Kalau ada bahasa asing pakai tulisan miring atau italik, ya. Jadi kalau ada bahasa asing miringkan. Kemudian jangan menggunakan singkatan dalam teks kecuali besaran kilogram, meter, tidak apa-apa, ya. Jadi kalau yang lain jangan disingkat. Resmi soalnya ini. Nanti kamu tulis YG. Yang jangan JGN. Tidak bisa ya kalau deskripsi ya. Kalau kamu ngecek teman kamu bisa ya. Kemudian ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Kalau penulisan angka 1 sampai 10 ditulis pakai huruf. Kecuali di belakangnya ada satuan, ada besaran. Misalnya 2 kg, 2 kg tulis enggak apa-apa, ya. Tapi kalau untuk tulis tidak ada satuan, makanya kamu tulis dari 1 sampai 10. Sampai 10 lebih dari situ enggak apa-apa. Misalnya 5 miliar, nah panjang itu kalau kamu 5 miliar 700 juta 320.000 kan panjang. Nah, itu pakai angka kan. Nah, kemudian untuk tanggal, persen, angka desimal diikuti boleh pakai huruf ya. Nah, itu 17 Juli. Ya, 17 Juli. Rp5.000. Nah, 4 cm karena di belakangnya ada satuan tadi boleh. Suatu kalimat tidak boleh dimulai dengan angka. Kalau terpaksa dapat ditulis di depan tetapi dengan huruf. Jarang kita kalau buat kalimat di depannya itu pakai angka. Ya, biasanya mulainya suatu penduduk di desa A. Nah, gitu ya. Tidak ujuk-ujuk nulis 10 kg beras sudah dibeli oleh adik di warung sebelah, kan itu sangat jarang ya. Kalaupun itu terpaksa, itu 10-nya ditulis pakai ini, jangan pakai angka kan ya. Suatu kalimat tidak boleh dimulai dengan angka. Kalaupun terpaksa dapat ditulis tetapi dengan menggunakan huruf ya. Oke. Sekarang kalau menulis persamaan. Nah, penulisan persamaan dimulai 10 ketukan dari sebelah kiri. 10 ketuk itu 10 spasi, 10 ya. Kemudian dikasih nomor. Ya. Itu 21. 2.1, 2.2 artinya apa? Itu artinya di bab 2, rumus nomor 1. Di bab 2, rumus nomor 2. Buat keterangan. Orang kan tidak tahu A itu apa. Ya. Jadi kamu buat A, luas trapesium ya, itu. Kemudian apa ya? Kamu kasih keterangan. Itu untuk penulisan rumus. Kemudian kalau tabel ya, tulisnya di atas. Ya. Nanti tabel beda dengan gambar. Kalau gambar di bawah, keterangan gambar. Jadi tabel di atas. Tabel 44 itu artinya tabel di bab 4 urutan keempat. Jadi kalau misalnya di bab 4, tabel 4.1, tabel massa jenis cairan. Oke, ada tabelnya. Oke. Kemudian tabel 4.2, tabel massa jenis mungkin zat padat atau apa ya. Buat lagi gitu ya, dan seterusnya. Jadi di depannya itu ya tulisan tabel babnya, urutan di dalam bab itu urutan dalam bab ya. Jadi kalau misalnya dari di bab 2 sudah ada 5 tabel, begitu bab 3 tabel 3.1 ya, mulai dari satu lagi ya, urutannya itu per bab. Kemudian judul tabelnya Times New Roman dibuat ya, jangan kamu buat aja tabel 4.1 sudah. Itu tabel apa ditulis ya? Tabel 4.4, tabel pemeriksaan batas cair misalnya. Kemudian hurufnya Times New Roman ya. Oke. Kemudian judul gambar, kalau gambar di bawah sama seperti tadi babnya dan urutan gambar. Ya, begitu pindah bab urutan gambarnya ulang lagi dari satu. Ya. Kemudian judul lampiran, setiap judul lampiran itu ditulis ya. Oke. Nah, sekarang poster. Tata kelola poster. Kamu nanti buat poster ya. Begitu kamu sidang ada poster, ini ada ukurannya. Ya. Jadi poster itu ditampilkan saat ujian. Ya. Kemudian poster itu ada ukurannya.
hendaknya bisa dibaca dalam jarak 2 meter. Ya, posternya menarik, tapi jangan terlalu seni. Ya, nanti terlalu rame, nanti abstrak kamu masukin situ segala macam lukisan-lukisan apa gitu ya. Kemudian maksimum 250 kata. Ya. Kemudian ada baca ya itu teks rata kiri, kemudian 1,5 spasi. Gunakan subjudul lebih besar daripada teks. Yalah, kalau judulnya kecil, teksnya besar, lucu ya. Judul itu selalu lebih besar daripada teks. Kemudian panjang kolom tidak lebih dari 11 kata. Jangan menggunakan huruf kapital semua. Iya, tidak cantik kalau huruf kapital semua. Jadi judul aja boleh huruf kapital ya. Yang isinya jangan ya. Margin harus sesuai. Desainnya harus memperhatikan prinsip keseimbangan formal dan formal ya. Ada segi estetisnya lah kamu buat nanti ya. Nah, kemudian hierarki dan kontras untuk. Nah, pertimbangkan hierarki dan kontras untuk menunjukkan penekanan objek atau hal mana yang diutamakan ya. Isi poster harus terbaca dan terstruktur untuk menggunakan navigasi. Nanti jangan kamu tulis poster bacanya atas ke bawah, ke sini, ke kiri, kanan, ke bawah sini lagi. Ya, kamu itu orang pusing ngelihatnya, kamu sendiri bingung nanti bacanya waktu ini apa? Karena ingin berseni, jadi bacanya dari atas ke bawah separuh. Sudah itu ke sebelah sini, ke bawah lagi, naik lagi ke atas. Ya, maksudnya mau berseni, tapi tapi susah dibaca ya. Oke ya. Nah, saya kira itu saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan sekalian sama materi-materi sebelumnya juga ya, nanti sekalian. Dan demikian saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Emi Diana atas materi tadi yang telah disampaikan mengenai format penulisan skripsi. Nah, setelah sesi ini kita akan buka sesi tanya jawab diskusi panel. Apabila dari materi pertama tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Guna, kemudian materi kedua, ketiga, dan keempat, apabila ada pertanyaan silahkan adik-adik sampaikan, bisa melalui kolom chat atau secara langsung. Izin nanya, Bu. Silakan. Jadi ada mau tanya? Boleh. Boleh. Bu Uli izin bertanya. Ya. Ya, silakan sebentar. Speakernya kecil ini. Ya, silakan. Siapa? Sebutkan nama. Nama saya Daniel dari Teknik. Kameranya diri dulu, Niel. Daniel. Baik, Bu. Ya. Ya. Silakan Daniel, mau pertanyaan ditujukan kepada siapa? Baik, Bu, mau tanya yang ke Bu Emi Diana, Bu ya. Oh iya. Baik, Bu Emi. Izin bertanya, yang pertama itu saya agak bingung masalah di metode penelitiannya itu ada subbab terkait analis data, Bu. Nah, analis data ini yang saya masukkan waktu itu ternyata prosedur penelitian. Kalau menurut pembimbing saya itu ke tahap prosedur penelitian. Sedangkan di situ sudah saya cukupkan untuk data ini dianalisa pakai rumus ini dapatnya gini gitu, Bu. Nah, tapi menurut
waktu saya tanya dengan pembimbing itu cukup untuk analisis data ini cukup dijelaskan dengan apakah kita menggunakan metode deskriptif atau metode sehingga kita bisa menganalisa data tersebut. Sesingkat itu saja Bu gitu yang waktu itu dijelaskan. Nah, saya mohon penjelasannya terkait analisa data ini Bu. Bagaimana kita bisa membedakan? Oh ini sebenarnya yang saya bahas masih terkait prosedur penilaian, bukan analisis dari yang seharusnya saya masukkan gitu. Baik. Silakan. Itu yang pertama Bu, boleh izin tanya. Oh iya, silakan dulu Pak. Masih ada lagi Bu Eni. Saya tanya ke pemateri kedua Bu. Jadi di sisi saya itu sebelumnya LIG Bu. Di SISPO ya. Tapi waktu itu ada masalah jadi terkait di SISPO kita konversi. Kan belum masuk ke SISPO. Nah, apa dengan tertulisan sudah eligible itu bisa dipastikan bahwa kita memang sudah bisa untuk mengurus pro ataupun screen ini Bu. Jadi SISPO itu sudah benar gitu Bu. Atau memang kita harus cross check ulang seluruh mata kuliah kita itu benar-benar sudah masuk, memang ada yang terlewat. Sedangkan di SISPO memang sudah tertera eligible Bu. Ya, itu saja Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Daniel. Bagaimana Ibu Emi, apa mau langsung dijawab? Silakan. Baik, Daniel Ramdhani dari apa? Iya, Bu. Teknik kimia kayaknya ya? Teknik kimia Bu ya. Oh iya. Ya. Daniel, metode penelitian itu seharusnya dituliskan step-stepnya secara jelas. Ya, jadi penelitian kamu itu apa saja yang harus dilakukan ya, yang terkait dengan dengan skripsi kamu dibuat di situ. Jadi jangan sampai dituliskan metode ini dengan menggunakan metode pengamatan misalnya, atau metode ini apa istilahnya ya? Misalnya ya analisis kuantitatif, analisis kualitatif itu terlalu umum. Ya, jadi di metode penelitian itu di bab 3 itu sudah fokus ke penelitian kamu. Ya, kalaupun kita misalnya menggunakan menghitung sesuatu kan ada step-stepnya dulu. Satu kita menentukan A dulu gitu. Yang kedua kita menentukan B. Kemudian kita mengukur apa itu lebih spesifik, lebih dijelaskan. Ya. Baik. Daniel. Ya Bu. Saya kira cukup, mungkin akan dilanjutkan sama Ibu Amiwati. Silakan Bu. Menambahkan jawaban dari Ibu Emi Diana tadi, jika kita ingin menyebutkan dalam metode penelitian kita bahwa penelitian ini merupakan penelitian deskriptif atau kualitatif atau kuantitatif, itu boleh-boleh sah-sah saja, tapi di bawahnya tetap uraiannya seperti apa yang dijelaskan oleh Ibu Emi Diana tadi. Ya, jadi tidak cukup dengan penelitian ini dilakukan dengan analisa kuantitatif, tidak seperti itu saja. Ya. Nah, jadi terkait dengan masalah eligible data tadi, yang pertama di SISPO datanya sudah eligible, sudah benar. Iya. Tapi kita masih harus, karena kita dari feeder masih ada lagi data didikti. Takutnya itu tidak sinkron. Maka untuk itu diperlukan cek eligible. Sebenarnya itu kan untuk cek mata kuliah takut ada yang ketinggalan itu kan bisa dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Total SKS mahasiswa itu adalah 144 SKS.
Di DKN Sispo itu, kalau ada mata kuliah, misal mata kuliah Pancasila, nilainya dapat C. Semester tahun depan kalian mau mengulang nilainya dapat B. Nah, biasanya itu sering tertulis 2 kali, Bu ya. Nah, di DKN itu seringnya itu. Jadi yang paling akurat itu ngecek ngecek nilai itu di KHS. KHS semester 1 yang sudah berjalan itu. Nah, diceknya di situ. Boleh dicocokkan antara KHS sama DKN. Untuk pengecekan akhir, kamu bisa mengecek dengan kurikulum. Jadi di kurikulum itu, misal di kurikulum itu ada 52 mata kuliah. Hasil dari KHS yang sudah kamu tempuh sudah berapa mata kuliah? Ya, baik. Itu. Atau dari SKS. Misal di SKS kurikulum itu ada 144 SKS. Nah, mata kuliah yang sudah kamu tempuh, yang sudah lulus, itu berapa SKS? Jangan sampai ada mata kuliah yang kelewat. Itu kan ceritanya gini, misal semester 1. Terutama anak-anak konversi. Mata kuliah ke PGRI nanti saja ngambil kuliah yang lain dulu. Karena konsultasi ke dosen PA-nya tidak intensif, ada kemungkinan bisa kelewat. Pas di akhir tidak teringat lagi dengan yang mata kuliah PGRI tadi. Pas nak lulus, aku kurang SKS. Apa di semester 1 belum ngambil ke PGRI. Maka dibiasakan untuk entry memilih mata kuliah KRS itu dibiasakan selesaikan dulu mata kuliah di semester bawah. Ya, disisir dulu kalau mau entry itu apa dia yang belum gitu. Nah, dicek dulu di semester. Kalau dia genap di semester 2, semester 4, misal kita di semester 6, semester 2, semester 4 dicek dulu, masih ada enggak mata kuliah yang belum lulus, atau ada masih enggak mata kuliah yang pengen aku ulang. Itu dulu diambil, baru sisanya di semester yang sedang kita, misal kita di semester 6 kan, nah, semester 2, semester 4 itu kita cek lagi. Kalau yang belum diambil terutama, ya, kalau yang mau mengulang, itu bisa agaklah aku nak masih lulus dulu, yang penting sudah lulus gitu. Kalau ada kesempatan dan waktu boleh diulang. Itu intinya jangan sampai ada mata kuliah yang ketinggal. Itu gunanya disuruh cek DKN, cek KHS itu. Daniel? Ya, halo, baik, Bu. Daniel? Ya, Bu. Bagaimana? Ya cukup jelas, cukup Bu. Jelas? Ya, Bu. Kali ke Ibu Uli. Baik, terima kasih buat penjelasannya Daniel. Semoga bisa dipahami ya penjelasan dari Ibu Emi dan Ibu Ami tadi. Apakah ada pertanyaan lagi? Karena kita hari ini ada 4 materi ya yang tadi telah disampaikan oleh pemateri pada hari ini. Mungkin adik-adik yang mengikuti secara secara luring ada pertanyaan? Sudah paham semua? Baik, ada lagi? Seperti yang dikatakan Pak Dekan tadi, kalau nak bertanya di sini lah. Mumpung nih ada pematerinya semua nih, ada lengkap. Kalau lah keluar dari sini, kaget belah, nanya malu banyak uang. Lalu kok pula? Bila ditanya lalu kok pula? Baik, ini adik-adik yang di rumah nih yang luring, yang daring, maaf, masih ada pertanyaan nggak? Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi nih, ya Pak ya. Ya, sudah. Baik, oke. Oh ya, silakan sebutkan nama dan dari prodi mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Hardianti dari prodi teknik kimia. Di sini yang ingin saya tanyakan, tapi kan ini mayoritas ya dari mahasiswa transisi. Jadi sebelumnya itu kita sudah pernah melakukan kerja praktek di suatu industri ya. Nah di sini yang ingin saya tanyakan, apabila jika kami ingin mengajukan judul untuk skripsi ya, apa bisa dilakukan untuk lembar perizinan ke suatu lokasi tertentu, atau bisa melakukan dari pengembangan dari penelitian kami yang
Ya, terima kasih Kiki. Pertanyaannya ditujukan ke siapa ini? Ke Ibu Ami Marti. Ya. Silakan Ibu Ami. Tadi aku diulang deh. Pertanyaan B sampai ibu KP gitu ya. Ambil judul di lokasi Ya, jadi KP. Jadi rata-rata dari mahasiswa transisi, Ibu. Baik, untuk masalah judul penelitian tempat skripsi itu bebas. Jadi kalau seandainya kita kemarin kerja prakteknya misalnya di mana Baristan misal ya, terus pada saat skripsi kita ingin di Baristan lagi, boleh ada jadi masalah. Ataupun kita mau pengembangan dari kerja praktek yang kita ambil kembali, mau kita kembangkan jadi skripsi, silakan, nggak apa-apa, boleh, ya, cukup. Kalau misalnya untuk judul kedepannya ini berbeda lokasi nih, gimana? Jadi masalah, jadi jangan bebas. Jadi saya bisa namakan ya. Yang penting dia memenuhi syarat-syarat untuk jadi skripsi. Nah, layak kan ini jadi skripsi. Kemudian jangan plagiat. Jadi kalau yang saudara dikembangkan kan ya syarat-syarat yang dikasih ya di tempat kamu pakai kemarin atau ada apa yang kamu pakai untuk jadi skripsi ya. Kalau dia memenuhi syaratnya bisa. Mungkin Pak Im mungkin ada tambahan Pak Im sebagai Ketua Prodi. Silakan Pak kalau mau menambahkan. Ya, terima kasih Bu Uli ya. Ya. Jadi mengenai apa namanya tempat atau lokasi penelitian gitu. Pada saat D3 gitu ya. Apa kerja praktek itu sama dengan ini. Di apa namanya penelitiannya sama gitu. Sebenarnya nggak masalah, tidak masalah ya kalau memang ada apa namanya dari kerja praktek itu mau diteliti yang lebih lanjut ya, berlanjut untuk menjadi apa namanya bahan penelitian ya. Jadi mungkin apa namanya ada ide-ide setelah melakukan kerja prakteknya misalnya ya, untuk melaksanakan penelitian boleh seperti itu ya. Jadi memang kerja praktek itu salah satunya itu ya. Memang pada saat kerja praktek kita nanti apa namanya diharapkan memang apa namanya pengetahuan kalian itu bertambah. Jadi timbul ide-ide untuk apa namanya melakukan penelitian ya, melakukan apa namanya yang kalian kerjakan itu diteliti lebih lanjut ya. Jadi bisa saja ya, nggak masalah ya kalau masalah mengenai apa namanya tempat penelitian ya. Mungkin itu aja Bu. Boleh. Ya. Baik, terima kasih Pak Im. Ada lagi? Silakan. Mumpung masih dibuka sesi tanya jawab. Adik-adik yang di rumah ada pertanyaan? Baik, sepertinya nggak ada nih ya Bu. Udah paham semua ya? Ya Alhamdulillah kalau sudah paham semua, mudah-mudahan pelatihan ataupun workshop penulisan skripsi kita pada hari ini bisa dipahami oleh adik-adik baik yang mengikuti workshop ini secara daring maupun secara luring ya. Langsung saja kita tutup ya Pak. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga kepada pemateri kita pada hari ini, juga kepada Dekan Fakultas Teknik yang telah memfasilitasi acara pada hari ini, seluruh panitia, ketua program studi, dan staf Dekanat Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang, dan juga untuk seluruh peserta pada hari ini yang telah mengikuti workshop ini dengan sangat baik ya. Terima kasih, semoga materi pada hari ini mudah dipahami dan bisa adik-adik yang mengikuti hari ini bisa selesai tepat waktu dan kita akan bertemu di Yudisium Fakultas Teknik yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan sebelumnya saya ingatkan isi absennya dulu ya. Sudah isi absen? Absen di chat, di kolom chat. Nah, kalau memang itu nanti dibagi linknya, bagi link. Ya, dibagi link aja dulu ya. Jangan lupa mengisi absen karena nanti akan ada sertifikat ya sebagai syarat untuk mengikuti ujian sidang skripsi nanti.
Baik, terima kasih Bapak Ibu seluruh pemateri dan peserta pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara dan sekaligus moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live meeting yang mengikuti secara daring ya. Padi, ada yang mau di apa dikit jadi? Tes 1 2 3 tes. Masuk ada suaranya? Masuk ya? Masuk. 1 2 3 tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini baik daring maupun luring, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami bahwa skripsi ini pedoman itu benar-benar kalian harus baca. Jadi mungkin dari beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber ada yang terlewatkan mungkin ya. Kadang-kadang kita mendengar satu kali, kadang-kadang kita harus membaca. Nah, nanti pedoman itu silakan saja di-download, ada di web universitas juga ada, silakan dicari. Kemudian tidak kalah pentingnya bahwa di kolom chat. Dari sekarang semuanya harus direncanakan dengan baik karena outputnya ada 3, satu adalah laporan skripsinya, yang kedua adalah submit jurnal yang layak terbit, kemudian yang 3 nanti ada produk tambahan ya. Nah itu memang harus direncanakan dari sekarang. Bagi yang memang sudah harus lulus pada semester ganjil ini, waktunya tidak lama lagi. Jadi kalaupun kalian harus yang melakukan penelitian, memang mau tidak mau karena kondisi waktunya sudah mepet, kecuali kalau kalian yang mau wisudanya digenap. Nah biasanya Februari itu sudah masuk genap, artinya sebelum Februari kita sudah wisudum. Kalau kita nyusun ganjil itu biasanya wisudanya di April, walaupun di Januari tetap wisudanya biasanya April. Kemudian kalau yang nanti yudisiumnya itu di Agustus, wisudanya biasanya September atau Oktober. Silakan saja mana yang mau kalian pilih ya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat. Sekali lagi manfaatkan sisa waktu Anda di kampus ini dengan sebaik-baiknya. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang keluar link. Ya, silakan live meeting. Acara kita berakhir ya. Terima kasih.